Polisi masih memburu begal yang menembak seorang pedagang bakso di depan istrinya untuk mengambil motor korban. Menurut istri korban, pelaku diduga mengenal keluarga mereka. Polisi memburu dua begal yang menembak seorang pedagang bakso cilok di Banyuasin, Sumatera Selatan ketika sedang pulang bersama istrinya dari pasar Sabtu pagi. Kedua begal yang memakai penutup wajah merampas motor korban. Korban bernama Bambang Sutrisno meninggal dunia akibat tembakan di dada kirinya. Menurut istri korban, perawakan pelaku seperti remaja dan diduga mengenal mereka. Tiba-tiba ada yang nyalip. Nyalip pakai motor. Iya. Berapa orang, Bu? Dua orang. Terus gimana lagi dia, Bu? Ya langsung dia turun, langsung nembak itu tadi. Langsung nembak. Iya. Berapa kali tembaknya, Bu? Sekali. Sekali. Kena di dada suami ya, Bu? Iya, kena. Ibu posisi dibonceng, Bu ya? Iya, dibonceng. Polisi kini masih memburu pelaku berdasarkan kesaksian dari istri korban. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi-saksi lainnya. Untuk saat ini selanjutnya kami akan langsung melakukan kegiatan mengejar pelaku. Untuk jenazah sendiri, Bu, sudah? Sudah kami serahkan ke pihak Rumah Sakit Bayangkara, nanti akan dilakukan visum. Untuk memastikan, Bu, informasinya sepeda motor korban hilang. Iya, benar. Korban yang merupakan pedagang bakso meninggalkan seorang istri dan dua orang putri berusia 12 tahun dan 6 tahun. Setelah visum jenazah korban, rencananya akan dimakamkan di Lampung. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Apakah polisi telah berhasil mengidentifikasi pelakunya dan apakah ada motif lain sehingga pelaku harus menghabisi korbannya seketika? Kami akan membahasnya bersama Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Supriyadi dan psikolog forensik Cassandra Putranto. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Baik, saya ke Pak Kapolsek terlebih dahulu. Pak, apakah sudah berhasil menangkap pelaku dan mengidentifikasi kedua pelaku begal yang menembak mati kedua korbannya, Pak? Oke, Mbak Uci, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa iNews TV yang berbahagia. Pertama, mari kita sampaikan ucapan turut berduka cita atas meninggalnya korban atas nama Bambang terkait dengan kasus curas yang terjadi di kilometer 16 Jalan Palembang menuju Betung. Jadi perlu kami sampaikan, Mbak Uci, bahwa kasus ini terjadi pada hari Minggu, ya. Saya ulangi, hari Minggu jam 05.30, ya. Kami ulangi di hari Sabtu tanggal 27 Juni sekitar pukul 05.30. Jadi saudara Bambang beserta istrinya akan belanja untuk keperluan penjualan bakso. Kemudian di kilometer 16 jalan lintas Palembang menuju Betung, yang bersangkutan dihadang oleh dua orang menggunakan sepeda motor, kemudian diberhentikan. Selanjutnya tersangka dengan menggunakan senjata api menembak korban atas nama Bambang dan yang bersangkutan meninggal dunia. Sampai dengan saat ini, Mbak Uci, perlu kami sampaikan bahwa kami masih melakukan pengejaran terhadap tersangka. Kami memeriksa beberapa orang saksi termasuk istrinya terkait dengan ciri-ciri daripada dua tersangka tadi. Karena memang kejadian tempatnya cukup sepi. Tidak ada orang lain yang melihat terkait dengan kejadian tersebut, Mbak Uci. Jadi tidak ada saksi selain istri korban. Yang meninggal suaminya ya Pak, hanya satu korbannya begitu ya Pak ya? Betul, Mbak Uci. Hanya satu, hanya suaminya sama Pak Bambang. Pak, apakah menduga ada motif lain selain hanya merampas harta korban dalam hal ini sepeda motor, karena istri korban ini menyangka bahwa pelaku ini mengenal keluarganya? Sampai dengan saat ini kita masih dalami kasusnya, Mbak Uci. Memang ada beberapa dugaan termasuk informasi yang kita dapatkan dari istri korban bahwa diduga korban kenal dengan pelaku. Namun demikian kita belum bisa memastikan apakah memang ini ada motif lain selain murni kasus curas. Sementara ini kita masih fokus kepada kasus pencurian dan kekerasannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Karena dari hasil olah TKP di lapangan kita temui bahwa hanya kendaraan bermotor yang dibawa oleh pelaku pada saat kejadian tadi, Mbak Uci. Baik. Saya ke Mbak Cassandra Putranto. Kalau melihat kejadian ini, apa yang bisa Anda tangkap, Mbak Cassandra? Ya,
sampai saat ini tentu saja belum ada yang bisa saya simpulkan karena seorang psikolog forensik tentu baru bisa memberikan pernyataan atau kesimpulan dari sebuah kasus ketika sudah ada pemeriksaan, baik pemeriksaan langsung maupun tidak langsung. Nah, dalam hal ini kan saya belum punya data apa-apa, terutama juga tadi menurut Bapak Kapolres tadi masih dalam penyidikan. Baik, kalau melihat bagaimana cara pelaku bisa melakukan dengan sadis, kenapa? Apa faktornya, Mbak Cassandra? Ya kalau tadi sudah masuk klasifikasinya adalah pencurian kendaraan, lalu kendaraan bermotor yang juga melibatkan kekerasan gitu ya. Kita mungkin bisa melihat dari berbagai kasus yang terkait seperti ini, yang misalnya begal. Nah, begal ini umumnya memang menggunakan kekerasan secara paksa mengambil barang milik orang lain dan biasanya ya tentu saja melibatkan adanya senjata api atau senjata tajam. Nah, motifnya jelas biasanya ekonomi. Baik, kalau berarti tingkat kesadisan seorang melakukan sesuatu meskipun faktornya adalah ekonomi dan juga masalah pribadi, itu tidak bisa dibedakan ya Mbak Cassandra? Sama saja ya? Ya, harus dilihat, harus dipelajari dari kasusnya. Nah, dalam hal ini kan kita belum tahu karena pelakunya kan belum ketemu dan masih dikembangkan oleh kepolisian. Mbak Cassandra, ini kan pelaku dengan sadis memberhentikan motor korban, kemudian langsung menembak dan juga merampas harta korban, dalam hal ini adalah sepeda motor begitu. Apakah Mbak Cassandra sendiri melihat kemungkinan ada motif lain selain ekonomi, karena juga istri korban ini menyangka kedua pelaku ini mengenal keluarganya? Kita belum bisa lompat kepada kesimpulan tersebut ya, karena tadi masih dalam pengembangan kasus, masih dalam proses penyelidikan dan belum ada tersangka yang bisa diperiksa gitu. Tentu saja berbagai faktor kemungkinan itu mungkin gitu. Tapi yang jelas ya memang pencurian dengan mengandung kekerasan ini otomatis mau nggak mau melibatkan senjata api atau senjata tajam atau apapun yang diharapkan bisa menundukkan atau menaklukkan pemilik kendaraan tersebut, lalu kemudian kendaraan bisa diambil. Tanpa melihat siapapun korbannya begitu? Nah, persoalannya adalah kan kita belum tahu apakah betul memang dikenal. Ini kan tadi dugaan dari istrinya adalah memang dikenal. Pada beberapa kasus belum tentu dikenal, mungkin dilakukan secara acak. Nah, tentu saja perbedaan dari hasil temuan kepolisian itu tentu akan membedakan analisa terhadap kasusnya. Nah, sampai hari ini kan belum lengkap lah gitu ya. Jadi menurut saya kita tidak bisa berandai-andai memberikan kesimpulan apabila ternyata temuan-temuan kepolisian ini belum lengkap. Baik, kita kembali ke Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Supriyadi. Pak Supriyadi, bagaimana kondisi korban hingga saat ini, Pak? Untuk korban, Mbak, rencananya akan dibawa ke kampung halaman dan akan dimakamkan di sana. Jadi setelah dilakukan visum di rumah sakit Bayangkara, Polda Sumatera Selatan, selanjutnya korban akan kita serahkan kepada keluarga untuk dibawa oleh keluarga dimakamkan di Lampung rencananya, Mbak. Kalau istrinya sendiri bagaimana, Pak Supriyadi? Untuk istrinya sampai dengan sini tidak ada masalah, Mbak. Jadi tidak ada luka atau tidak ada hal-hal yang prinsip terhadap istrinya, karena tersangka hanya melukai suaminya tanpa Pak Bambang tadi. Baik, kita kembali ke Mbak Cassandra. Ini meskipun tidak terluka, tapi kan istrinya melihat langsung orang yang tersayang dibunuh dengan mengenaskan. Untuk sisi psikologisnya sendiri seperti apa, Mbak? Apa treatment yang harus diberikan? Jelas pasti ada dugaan adanya trauma ya. Artinya masih kaget, lalu kemudian juga kejadian kekerasan tersebut juga mengakibatkan tewasnya suami, pasti trauma, pasti ada kondisi-kondisi yang mengejutkan. Tetapi tentu saja tergantung kepada profil psikologis dari ibu. Apakah yang bersangkutan ini bisa segera memulihkan atau apakah juga ada pendampingan yang diberikan oleh keluarga ataupun pihak lain. Nah, dalam hal ini tentu secepat mungkin ada pendampingan, lalu kemudian juga ada proses pemulihan trauma, diharapkan bisa meminimalkan resiko trauma yang mungkin terjadi. Jadi harus ada treatment khusus begitu ya Mbak Cassandra. Baik, saya kembali ke Pak Supriyadi. Pak Supriyadi, apakah sudah diketahui jenis
senjata yang digunakan oleh pelaku? Sampai dengan saat ini kita masih melakukan penyelidikan, Mbak. Jadi kita masih mengambil pelongsong atau proyektil yang berada di korban. Kan kita laksanakan uji balistik karena terkadang senjata yang digunakan kalau untuk di Sumatera Selatan banyak senjata-senjata yang dibuat oleh home industri atau kalangan masyarakat. Senjata rakitan begitu ya? Betul, seperti senjata rakitan, Mbak. Makanya kita masih akan uji balistik terhadap proyektil yang kita dapat gantinya dari korban Babang tadi, Mbak. Selain proyektil, apalagi barang bukti yang bisa dikumpulkan? Sementara ini kita masih mencari, Mbak, karena hasil daripada pemeriksaan di lapangan, kita hanya menemukan proyektil yang berada di korban. Sementara bukti-bukti lain kita masih belum mendapatkan, makanya seperti kami sampaikan tadi bahwa kita masih coba mendalami track record atau kita kembali ke belakang apakah ada permasalahan terhadap yang bersangkutan yang selama ini sehingga bisa menjadikan titik awal bagi kita untuk melaksanakan atau melakukan penyelidikan terhadap kasus ini, Mbak. Apakah sudah digali mungkin keterangan dari istri korban mengingat ini satu-satunya saksi begitu? Apakah mungkin ada permasalahan dengan orang lain begitu? Sementara kita masih belum bisa memaksimalkan pemeriksaan kepada istrinya, Mbak. Karena seperti kata Mbak Cassandra tadi, secara psikis pasti istrinya merasa terganggu, Mbak. Karena di hadapan yang bersangkutan, suaminya dibunuh oleh tersangka, sehingga kita juga belum bisa memaksimalkan pemeriksaan terhadap istri daripada korban. Berarti melihat kondisi istri terlebih dahulu begitu ya, Pak ya? Betul. Baik. Ada kemungkinan jaringan dari pelaku tersebut, Pak? Kita akan lihat, Mbak. Makanya kita lihat apa yang ada pada korban. Salah satu contoh misalnya terkait dengan handphone yang ada pada korban. Kita akan tracking juga apakah terkait dengan permasalahan sebelumnya. Ya. Jadi kemungkinan bisa kita laksanakan lalu kita laksanakan penyelidikan. Pak Supriyadi, berprofesi sebagai apa, Pak, korban ini, Pak? Dan sudah di-tracking di tempat kerjanya begitu mungkin? Korban sebagai tukang bakso, Mbak, betulan. Baik, dan belum ada bukti-bukti ya, Pak ya, yang bisa membantu? Belum ada, Pak. Pak, ini kejadian terjadi di kilometer 16 di Jalan Palembang Betung. Apakah memang lokasi itu sering terjadi aksi pembegalan, Pak? Dari data yang kita miliki, baru kali ini, Mbak. Terjadi di kilometer 16 lintas Palembang menuju Betung. Memang kebetulan daerah tersebut daerah yang cukup sepi untuk dilalui oleh masyarakat. Tetapi kan yang bersangkutan merupakan kegiatan rutin untuk mencari bahan belanjaan untuk dijadikan bahan untuk melaksanakan usaha penjualan bakso antara suami dan istrinya tadi, Mbak. Pak, ini kan penembakan dan juga pembegalan ini terjadi saat korban dan juga istrinya sehabis pulang dari pasar begitu, Pak, masih pagi. Bagaimana kronologisnya, Pak, saat itu? Jadi perlu kami sampaikan, Mbak. Jadi yang bersangkutan pada pukul 05.00 pergi untuk membelanja keperluan penjualan bakso. Kemudian saat yang bersangkutan kembali dari pasar sekitar pukul 05.30 di perjalanan arah pulang ke kediaman yang bersangkutan, ini yang bersangkutan dihadang oleh 2 orang menggunakan sepeda motor, menggunakan helm, kemudian dihentikan. Nah, seketika itu juga korban langsung dilakukan penembakan, sehingga memang kejadian cukup singkat. Makanya mungkin dari istrinya pun tidak mungkin banyak keterangan yang bisa kita ambil. Namun demikian kita akan upayakan semaksimal mungkin apa yang kita dapatkan di lapangan, apa yang barang bukti yang kita bisa gunakan dalam rangka ungkap kasus ini, Mbak Uci. Saat pelaku memberhentikan korban dan juga istrinya, Pak, apakah ada perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh pelaku? Oh, tidak ada, Mbak. Jadi saat itu langsung. Jadi turun dari motor, yang bersangkutan langsung dilakukan penembakan, jatuh, kendaraan langsung diambil dan seketika juga meninggalkan TKP. Jadi kondisi kedua kendaraan ini berhenti, kendaraan korban dan juga pelaku? Betul, Mbak. Dan korban dan istrinya terjatuh, kemudian pelaku langsung mengambil kendaraan, langsung meninggalkan TKP, Mbak. Sudah ada mungkin, Pak, CCTV di sekitar lokasi, Pak, yang menangkap mungkin arah di mana pelaku lari begitu, Pak, pelarian pelaku? Sementara dari hasil dari lapangan, Mbak, kita belum mendapatkan adanya CCTV yang merekam kejadian tersebut karena memang perjalanan antara Palembang menuju Betung ini kan jalan raya yang cukup luas, Mbak, dan memang masih banyak lahan-lahan kosong sepanjang jalan tersebut, Mbak.
Baik, Pak Supriyadi, dengan belum ditemukannya pelaku dan masih banyak hal-hal yang masih harus ditemukan begitu. Bagaimana pengamanan di daerah tersebut, Pak? Apakah diperketat atau seperti apa, Pak? Saat ini telah ditambah kekuatan, Mbak, yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan namanya. Jadi kepolisian melaksanakan patroli di tempat-tempat daerah yang kita anggap cukup rawan dengan intensitas kegiatannya diperbanyak. Kemudian kita juga memberikan himbauan kepada masyarakat manakala melintas daerah-daerah yang cukup sepi agar tidak berkendara sendiri atau mungkin menunggu rekan-rekan yang lain yang sama-sama berkendaraan. Pak, di lokasi ini kan CCTV tidak ada begitu, terus kemudian saksi hanya satu, yaitu istri korban, kemudian juga sebelumnya belum pernah terjadi aksi pembegalan di lokasi tersebut. Lalu bagaimana cara polisi untuk pengungkapan kasus ini, Pak? Seperti kita ketahui, Mbak, bahwa tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Kita yakin dan percaya bahwa setiap kejahatan pasti ada jejaknya. Nah, ini yang akan kita upayakan semaksimal mungkin dengan kemampuan yang kita miliki. Kita yakin dan percaya bahwa mungkin ada saksi lain yang melihat yang saat ini kita masih belum dapatkan. Makanya kami mencoba melokalisir TKP tersebut. Kemungkinan mungkin ada yang mendengar pada saat kejadian atau mungkin ada saat kejadian ada yang melintas, tetapi jaraknya mungkin cukup jauh, tetapi yang bisa kita mintakan keterangan terkait dengan kejadian tadi, Mbak. Baik, kita kembali ke Mbak Cassandra. Mbak Cassandra, kalau tadi Anda mengatakan perlu adanya healing begitu bagi korban, utama istri korban, apa ya treatment yang harus diberikan, Mbak, agar hilang traumanya? Pada dasarnya harus ada pemeriksaan terlebih dulu terhadap istri korban. Karena kita sampai saat ini, walaupun kita bisa menduga pasti ada trauma, tapi kita belum tahu bagaimana kondisi dan tingkat keparahannya. Nah, rencana intervensi yang bisa dilakukan tentu tergantung dari hasil asesmen tersebut. Baik. Tentunya kejadian ini, Mbak Cassandra, membuat jiwa dari istri korban ini terguncang begitu, apalagi melihat langsung suaminya tewas mengenaskan di depan mata. Lalu kapan kira-kira korban ini bisa digali keterangannya begitu, karena mengingat ini satu-satunya saksi? Menurut saya sih dalam kondisi seperti ini cukup lama untuk ada pemulihan sampai polisi bisa melakukan tanya jawab atau penyelidikan melalui istri korban. Tapi sepanjang pengetahuan saya tentu saja kepolisian punya cara-cara lain selain hanya bertanya kepada saksi utama ini, gitu ya. Masih ada metode-metode lain yang akan dikembangkan oleh kepolisian untuk bisa mencari pelakunya, terutama apabila ternyata ada dugaan bahwa pelaku ini orang yang dikenal. Apalagi misalnya tadi kan sekitar jam 5:30, apakah memang sudah direncanakan, apakah memang sudah diketahui perjalanannya, lalu persis pada saat pulang dan lain sebagainya. Dan yang jelas tentu saja berbagai kemungkinan atau sebagai apapun yang bisa dicari tentu akan bisa dicari, mulai dari handphone tadi kata Bapak, mulai dari handphone, kemudian orang sekitar yang mungkin punya motif, lalu kemudian nanti pada saat motor itu juga mungkin akan dijual karena pasti kan statusnya menjadi motor curian ya. Nah itu banyak kemungkinan yang pastinya bisa dilakukan oleh pihak kepolisian. Saya berharap semoga tim penyidik di daerah tersebut bisa segera mengungkap kasus ini dengan cepat. Baik, perlindungan yang ketat untuk saksi yaitu istri korban perlukah, Mbak, dilakukan? Apakah mengganggu juga sisi psikologisnya? Pasti ya, pasti harus dilakukan dan tentu saja harus ada pendampingan. Dalam hal ini nanti bagaimana pihak kepolisian mungkin bisa merujuk kepada rumah sakit di sekitar tersebut untuk bisa melakukan asesmen dan intervensi terhadap yang bersangkutan, walaupun yang bersangkutan tidak mengalami luka secara fisik, tetapi luka secara psikologis itu tentu harus bisa dikritik. Baik, terima kasih Mbak Cassandra Putranto, psikolog forensik sudah bergabung, dan juga Pak Kombes Pol Supriyadi, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan sudah bergabung bersama kami di News Sore.